Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dilan Pratama dengan NIM 23573006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara, dasar dan urgensi dari wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri adalah konsep biopolitik Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan wilayah dan keberagaman bangsa dalam lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini berlandaskan pada pandangan bahwa Indonesia adalah negara satu kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai suku dan budaya, tapi tetap merupakan satu bangsa dan negara yang utuh. Dasar-dasar wawasan Nusantara sendiri meliputi yang pertama geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua ada sejarah. Kesadaran akan sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah mengalami berbagai proses penyatuan dan perpecahan. Selanjutnya ada sosiokultural, yaitu keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang harus dihormati dan dijaga sebagai bagian dari identitas nasional. Kemudian ekonomi, pentingnya pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, keamanan dan pertahanan, dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari ancaman internal dan eksternal. Yang kedua ada urgensi wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara memiliki peranan sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kestabilan negara. Beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara penting adalah yang pertama kesatuan dan persatuan, membangun dan memperkokoh rasa persatuan dan persatuan di antara seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua stabilitas nasional, yaitu dengan menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Kemudian pemerataan pembangunan, dengan mendorongnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Yang keempat, kedaulatan negara, dengan menjaga kedaulatan negara dari ancaman internal dan eksternal, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Dan yang terakhir, penguatan identitas nasional, dengan cara memperkuat identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam tetapi tetap satu. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan dari berbagai upaya, di antaranya melalui pendidikan, dengan mengintegrasi wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya kesatuan dan persatuan. Lalu ada juga dari pembangunan infrastruktur, dengan membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung mobilitas dan konektivitas. Lalu ada kebijakan pemerintah, dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah. Kemudian ada pertahanan dan keamanan. Kita harus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan menjaga kesatuan bangsa. Kemudian ada tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara, di antaranya ketimpangan pembangunan. Masih terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kemudian ada konflik sosial. Potensi konflik sosial ini dapat disebabkan oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga ada ancaman separatisme, yaitu dengan munculnya gerakan separatis yang mengancam keutuhan NKRI.
Kemudian ada globalisasi. Pengaruh globalisasi yang dapat menggabungkan nilai-nilai lokal dan identitas nasional. Dan yang terakhir, memiliki pemahaman yang kurang akan wawasan Nusantara. Lalu yang terakhir, mengatasi tantangan dari implementasi wawasan Nusantara itu sendiri terdapat beberapa langkah yang bisa kita lakukan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan penyuluhan dengan wawasan Nusantara, maka masyarakat Indonesia akan lebih mengetahui betapa pentingnya wawasan Nusantara itu sendiri. Kemudian pembangunan inklusif, yaitu dengan mengupayakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, dialog dan rekonsiliasi, yaitu dengan mendorong dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik sosial. Yang keempat, penguatan kebijakan, dengan merumuskan kebijakan yang mendukung implementasi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, peran media, dengan memanfaatkan media untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wawasan Nusantara. Setelah kita memahami dasar dan urgensi wawasan Nusantara, diharapkan seluruh komponen bangsanya dapat bersama-sama menjaga dan memperkuat kesatuan dan persatuan serta membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Sekian pengertian dasar dan urgensi wawasan Nusantara tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan.